Jangan begitu dingin. Bab 156. Membolak-balikan badan, tidak tidur dengan diam. Hari sudah mau terang. Yuki bangun kehausan. Yuki melihat alarm di samping kasur, hampir jam 5 pagi. Mengusap mata. Tiba-tiba dia teringat pria yang tertidur di ruang tamunya. Yuki mengendap-endap menuju arah pintu. Diam-diam memeriksa pintu kunci. Pintu terkunci dengan baik. Yuki lega menghela napas, kembali ke kasur bersiap untuk melanjutkan tidurnya. Tapi rasa hausnya semakin terasa. Jika tidak minum, jangan harap dapat tidur lagi. Yuki menuju arah samping pintu, mencoba mendengar melalui pintu. Ruang tamu sangat sunyi, tidak ada gerakan apapun. Dia langsung senang. Jangan-jangan Rehan sudah pergi. Pelan-pelan membuka pintu, Yuki melihat ruang tamu dari engsel pintu. Sofa kosong sama sekali. Kemana Rehan? Yuki kegirangan. Ternyata sudah pergi. Untung bisa menempatkan waktu. Yuki dengan tenang membuka pintu, langsung menuju kamar mandi. Pergi ke kamar mandi dulu, lalu pergi minum. Baru sampai di depan pintu, Yuki seperti menabrak dada yang sangat keras. Dia melihat ke atas. Dia berteriak terkejut. Rehan, kenapa kau di sini? Rehan menundukkan kepala melihatnya. Ujung bibirnya tersenyum licik. Justru aku yang tanya kamu. Kamu ngapain di sini? Jangan-jangan mau mengintip aku ya? Benar-benar tidak tahu malu. Tidak menanggapinya, langsung cepat balik ke kamar. Yuki merasakan hawa yang bahaya. Lengannya ditahan oleh Rehan. Senyum pria ini penuh dengan maksud. Kau mengintip aku, jadi kau harus bertanggung jawab, kata Rehan. Benak Yuki langsung gelap. Hatinya muncul alarm gawat. Dia berusaha lepas dari Rehan, lalu pergi ke kamar. Sampai di kamar, lalu kunci pintu, dia akan aman. Kamu mau kemana? Aku antar kamu. Rehan bersemangat menariknya. Tangannya merangkul pinggangnya yang ramping. Bersama-sama menuju ke arah kamar Yuki. Gak perlu. Kau balik ke sofa saja. Tidur lagi sana. Dinas keluar kota pasti sangat capek kan? Yuki sekarang sudah tidak berpikir untuk mengusir Rehan. Masalah sekarang adalah bagaimana cara melindungi dirinya sendiri. Lengan Rehan sekuat tenaga membungkus Yuki. Mau lari? Pakai baju yang centil begini. Tengah malam ke tempatku yang menggoda aku. Sekarang pura-pura polos. Yuki sangat kesal. Dia menggunakan rok tidur yang melewati lutut. Bahkan bukan yang bergaris. Apanya yang centil? Rehan ini benar-benar mencari kesalahan orang lain. Yang benar pun menjadi salah. Wangi sekali. Wanita yang lemah lembut di pelukannya. Rehan sudah tidak tahan untuk membungkuk. Mengendus rambutnya yang berantakan. Rehan, lepaskan aku. Yuki bersuara, membentak dengan suara kecil. Merasa dirinya tidak ada tenaga. Jika Rehan melepaskan dia, maka hari itu akan hujan darah. Rehan dapat mendengar Yuki tidak dapat berbuat apa-apa. Lalu menggendongnya masuk ke kamar. Dihempaskan ke atas kasur dan mulai melepaskan bajunya. Kau sangat kotor. Jangan sentuh aku. Yuki mendorongnya.
Rehan merasa disalahkan sambil mengedipkan mata. Dia berkata, "Kemarin aku sudah mandi. Sopamu itu kecil sekali. Awalnya tidur di kasurmu numpang sebentar. Tapi siapa yang tahu kau begitu pelit. Kau malah mengunci pintu rapat-rapat." Dasar pria ini. Masalah menyalahkan dia karena mengunci pintu. Yuki merasa pemikiran dia sebelumnya terlalu bodoh dan polos. Sepertinya kepalanya ditendang oleh keledai. Makanya bisa mengira Rehan bangun tengah malam lalu pergi. Badan Rehan yang besar dan kuat menekan ke arahnya. "Kau itu berat tahu gak sih?" Yuki risih mendorongnya. Rehan bermuka tebal mencium lehernya. "Sebentar lagi kamu tidak akan merasa berat kok. Justru akan meminta aku menekanmu," kata Rehan mencibir. Yuki kesusahan. Rasanya ingin menarik selimut lalu bersembunyi di dalam. Yuki merasa dirinya seperti ikan asin yang di atas papan. Seolah-olah selamanya tidak bisa membalikkan tubuh. Pembohong yang semakin mengakarkan kebohongan. Bab 157. Ponsel yang berada di ruang tamu berbunyi. Ada panggilan masuk. Yuki dengan sekuat tenaga berontak, berusaha lepas dari Rehan. "Ponselku berbunyi. Ini akhir pekan, sepagi ini mungkin Nindi yang menelpon. Aku jawab sebentar ya." Rehan merangkul pinggangnya, tidak membiarkan dia pergi, menciumnya dengan penuh perasaan. "Yuki, bisa fokus nggak sih? Setelah selesai, baru telepon kembali kan bisa." Yuki mendengar suara yang keras, hanya bisa dengan nada lembut berkata, "Rehan, jangan seperti ini ya. Aku takut Nindi ada urusan penting," kata Rehan dengan nada yang manja, wajah yang memelas. Rehan langsung menyerah, berinisiatif menggendong Yuki ke pintu masuk. Samping pintu masuk ada tas yang ditaruh di atas rak. Di dalamnya ada ponsel. Yuki mengambil ponselnya dan terdiam sejenak. Itu telepon dari Gunadi. Sepagi ini Gunadi menelponnya. Apakah proyek perencanaan muncul masalah lagi? Yuki langsung menunjukkan jari telunjuk ke arah Rehan, memintanya untuk tidak bersuara, lalu mengangkat telepon. Rehan bisa diajak kerjasama. Dia menaruh Yuki di samping rak. Gerakannya sangat lembut. Yuki dengan tenang mengangkat telepon. "Halo, Direktur Gunadi." Rehan mendengar nama Direktur Gunadi, wajahnya langsung berubah. Gerakannya mulai menggunakan tenaga. Yuki melototinya. Dia tidak tertahankan oleh gerakan liarnya. Perasaan yang cepat sampai ke puncak muncul lagi. Dia berusaha menstabilkan pikirannya, sedikit menyesal mengangkat telepon tadi. "Halo, pagi Yuki." Suara Gunadi sangat senang. Yuki menggigit bibirnya, berusaha menahan sesuatu yang aneh di tubuhnya. Suaranya sedikit bergetar. "Ya, pagi." Gunadi mendengar suaranya sedikit aneh, dengan prihatin bertanya, "Yuki, kamu kenapa? Kedengarannya kamu tidak enak badan ya?" "Iya, saya..." Yuki baru berbicara setengah, tidak dapat berkata-kata lagi. Rehan mulai jahat menyiksanya lagi. Rasa harapan dapat dengan dia berduaan semakin kuat. Gunadi dengan cepat memotong dan berkata, "Yuki, kamu siang hari tidak sibuk kan? Boleh makan siang bersamaku enggak?
Aku ingat kamu bilang hari ini tidak ada kegiatan. Rehan yang berada di samping mendengar kata-kata Gunadi dengan sangat jelas. Matanya langsung penuh dengan amarah. Di samping Ra mengeluarkan suara-suara. Yuki menggigit menahan mulutnya, memegang ponsel. Tidak berani mengeluarkan suara. Dia sendiri sangat sadar. Jika dia bersuara, pasti akan bersuara seperti itu. Yuki, kamu dengar nggak? Di tempatmu itu ada suara apa? Gunadi mulai merasa aneh. Yuki juga tidak bisa menahannya lagi. Dengan suara bergetar, cepat-cepat dia berkata, Direktur Gunadi, saya tutup dulu. Nanti saya telepon lagi ya. Dengan cepat menutup telepon, Yuki langsung tenang. Kepalanya terasa pusing. Rehan dengan keras menahannya ke dinding. Suaranya penuh dengan amarah. Yuki, kau berani di belakangku berhubungan dengan Gunadi ya? Kau berbohong menjadi seorang penipu. Dia sangat marah. Wanita tidak berperasaan ini ternyata melupakan janji hari Sabtu. Masih saja dengan pria lain berkata, hari ini tidak melakukan apapun. Sangat jelas Gunadi itu sedang mengejar Yuki. Dengan dia berbicara seperti itu, bukankah berarti Yuki mendukung Gunadi? Rehan dinas keluar kota 3 hari. Setiap hari lembur. Malam hari hanya tidur 3 jam. Kemarin, secepat mungkin menyelesaikan pekerjaannya. Dia seharian sibuk, bahkan tidak sempat makan nasi. Inikah balasan untuknya? Yuki berjalan di antara 2 pria. Bermain di atas tangannya. Di luar negeri selama 5 tahun, dia ternyata sudah bisa melakukan banyak hal. Di luar negeri selama 5 tahun, kamu sudah melewati dengan berapa pria? Rehan semakin memikirkannya semakin marah. Dia semakin kuat menyiksa Yuki. Yuki berusaha lari, tapi Rehan menekannya sangat kuat. Dia sama sekali tidak bisa pergi. Yuki menangis berteriak. Rehan, kau gila. Kau monster. Dia salah. Baru saja muncul perasaan manis yang membuatnya berpikir bahwa dia disukai itu adalah perasaan yang salah. Bagaimana dia bisa lupa bahwa sikap Rehan terhadap wanita tidak akan pernah bisa dihormati. Wanita yang diinginkannya adalah sebuah peliharaan. Setia dengannya, menggoyangkan ekor kepadanya, paling bagus adalah mengenal satu pria. Dengan pria lain harus putus hubungan. Yuki, aku tidak ingin kau berkencan dengan pria lain. Kau dengar baik-baik itu. Aku tidak izinkan. Bahagia dan juga tersiksa. Seperti es dan api bercampur. Yuki hampir pingsan dibuatnya. Akal sehatnya pelan-pelan menghilang. Semua fokusnya diambil oleh perasaan tubuhnya. Dia merintih. Dia menggerakkan kepala dengan cepat dan panik. Jarinya di pundak Rehan tergores, bercak darah keluar.